Hi everyone, welcome to my class. Saya di sini, Mrs. Kristiani Pakan. Kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang descriptive text. Pada pembelajaran tentang descriptive text, kita akan membahas 4 poin penting. Yang pertama, memahami descriptive text itu apa sih? Yang kedua, mengetahui function atau fungsi dari descriptive text. Yang ketiga, language features atau tata bahasa yang dipakai dalam sebuah teks deskriptif. Yang keempat, generic structure dari sebuah teks deskriptif. What is descriptive text? Descriptive text is a kind of text that describes a particular object like a place, thing, or person. Jadi, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan sesuatu seperti tempat, benda, atau orang. The purpose of descriptive text. The purpose of descriptive text is to describe the particular object by describing its specific feature to help readers visualize what a place, thing, or person is like. Jadi di sini kita bisa melihat tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan. Jadi di sini kata kuncinya adalah to describe, menggambarkan sesuatu secara spesifik untuk membantu pembaca membayangkan seperti apa tempat, benda, atau orang yang kita deskripsikan. Generic structure of descriptive text. Descriptive text itu terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian yang disebut dengan identification. Di bagian identification ini introduces the objects going to be described, name, location, and specific information about the place. Jadi di bagian identification berisi tentang memperkenalkan objek yang akan digambarkan. Misalnya di situ dia menyebutin nama, lokasi, dan informasi tentang tempat. Karena dia ini baru perkenalan awal, paragraf identification ini pasti berada di paragraf pertama. Lanjut, bagian kedua dari descriptive text itu adalah bagian description yang tentunya paragrafnya setelah paragraf identification, di mana di paragraf description itu dia describes quality and characteristic of the place being described. Jadi dia berisi penjelasan atau penggambaran tentang karakteristik tempat yang akan digambarkan. Nah, untuk bagian description ini biasanya lebih dari satu paragraf, bisa 2, 3, 4 paragraf karena dia mendeskripsikan. Language features of descriptive text. Nah, tata bahasa yang kita gunakan atau grammar yang kita gunakan dalam teks deskriptif itu yang pertama, the use of to be. Oke, to be itu apa sih? To be itu adalah kata kerja bantu. To be itu yaitu is, am, dan are. Oke, diingat-ingat kembali ya, kapan kita pakai is, kapan kita pakai am, kapan kita pakai are. Kita pakai is ketika subjek atau pelakunya itu tunggal seperti she, he, it, atau nyebutin satu nama orang, satu benda, atau satu binatang. Contohnya, she is, he is, it is, the dog is. Oke, dan selanjutnya ya. Kemudian to be am dipakai ketika subjeknya adalah saya, I am. Sedangkan to be are sendiri dipakai ketika subjek atau pelakunya lebih dari satu orang atau yang sering kita kenal dengan istilah jamak. Oke, contohnya adalah Kumala Island is the fantastic place. Kenapa pakai is? Karena Kumala Island cuma satu. Oke, kemudian di dalam descriptive text juga kita menggunakan kata kerja have.
Nah, have ini ada dua kemungkinan apakah kita menggunakan has dan have. Have dan has ini kita pakai ketika kita mau menyampaikan bahwa sesuatu yang kita deskripsikan itu mempunyai. Secara gamblang kita menerjemahkan has dan have ini dalam bahasa Indonesia memiliki atau mempunyai. Nah, has ini kita pakai kalau subjeknya tunggal, sedangkan have kita pakai kalau subjeknya saya dan juga yang jamak. Contohnya I have. Oke. Kalau has, she has, he has, it has, Fanny has, the dog has, they have, we have, you have. Oke. Nah, contoh kalimatnya di sini, Kumala Island has a fishing area. Jadi Pulau Kumala memiliki daerah tempat pemancingan. Oke, itu penjelasan singkat Ibu tadi terkait 4 poin penting yang berhubungan dengan descriptive text. Nah, untuk pembelajaran kita terakhir semester ini, kegiatan kalian itu ada 3 tujuan pembelajarannya. Di sini supaya kalian bisa mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks deskriptif lisan dan tulisan. Yang kedua, nanti kalian dapat menyusun kalimat dan atau paragraf menjadi teks deskriptif yang benar dan sesuai konteks penggunaannya. Dan yang ketiga, siswa dapat menulis teks deskriptif sederhana terkait tempat wisata sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi yang tujuan pembelajaran ketiga nanti merupakan kegiatan praktek kalian. Nah, sekarang kita akan belajar how to developing a paragraph. Bagaimana sih cara kita untuk mengembangkan sebuah paragraf atau menyusun sebuah paragraf. Oke, ini ada sedikit ilustrasi. Kita lihat makanan hamburger. Nah, ini ilustrasi bagian roti bagian atasnya itu kita anggap sebagai topping sentence. Topik sentence ya, bagian atasnya. Sedangkan isiannya itu adalah detailsnya. Dan bagian bawahnya itu sama-sama roti, tapi bagian conclusion dia menekankan kembali bahwa hamburger itu roti yang di tengah-tengahnya itu dideskripsikan ada daging, ada sayur dan selanjutnya. Oke, supaya lebih paham kita bahas lebih jauh ya. Oke, kita pahami dulu paragraph. A paragraph is a group of sentence about one idea. Sentences ya. Jadi sebuah paragraf itu adalah sekelompok kalimat yang mendeskripsikan satu ide atau satu hal atau satu masalah. A paragraph has about 5 sentences. Jadi sebuah paragraf itu terdiri dari sekitar 5 kalimat. Sometimes you can have a fewer or more, but usually 5 sentences is a good number of paragraph. Jadi kadang-kadang mungkin kalian satu paragrafnya itu bisa lebih banyak atau lebih sedikit, tapi biasanya 5 kalimat itu adalah jumlah yang bagus untuk sebuah paragraf. Oke. Nah, paragraf itu bagiannya apa-apa aja ya. Seperti ilustrasi hamburger tadi, a paragraph has 3 parts. Jadi paragraf itu punya 3 bagian. Bagian yang pertama disebut a topic sentence. Jadi a topic sentence tells the main idea. Topic sentence itu menyampaikan ide utama atau ide pokok dari paragraf yang disampaikan. Bagian yang kedua adalah detail sentences, di mana explain and support the main idea. Sometimes give examples, reasons, and steps in a process. Jadi bagian details sentence ini menjelaskan dan mendukung ide pokok. Ya, kadang-kadang dia ngasih contoh, alasan, dan langkah dalam sebuah proses. Dan bagian terakhir dari sebuah paragraf adalah disebut conclusion sentence. Bagian kalimat menyimpulkan. Nah, di sini reminds us about the main idea, untuk mengingatkan kembali kita tentang ide pokok dari paragraf itu.
Nah, it is the last sentence of a paragraph. Jadi bagian conclusion sentence ini adalah bagian terakhir dari paragraf. It repeats the main idea but in different words. Jadi dia ngulangin sebenarnya ide pokok paragraf itu tapi dengan kata yang berbeda. Jadi it doesn't give a new detail ya. Jadi di sini dia nggak ngasih detail yang baru, tapi dia cuman mengulangi penyampaian ide pokok di awal yaitu topik sentence tapi dengan kata yang berbeda. Oke, itu tadi 3 bagian dari sebuah paragraf. Oke, supaya lebih paham kita langsung lihat example-nya ya. Oke. Nah, bagian awal disebut topik sentence. Apa sih contohnya dalam kalimat ini ya? Kita akan bahas sebuah topik yang mengatakan bahwa Anna is an excellent student. Anna adalah siswa yang luar biasa. And then kita lanjut ke beberapa bagian yang disebut dengan detailnya. Detailnya ini sampai kalimat di sini. Oke, detail sentence. Kenapa dikatakan detail sentence? Karena di situ dia ngejelasin mengenai excellent student itu si Anna. Kenapa dia dikatakan excellent? Karena she is intelligent, dia pintar. She is responsible, dia bertanggung jawab. Anna always does her homework and she is never late for school. Anna selalu mengerjakan tugas PR-nya dan dia tidak pernah terlambat ke sekolah. Nah, ini mendeskripsikan kalimat Anna itu luar biasa. Kemudian bagian terakhir dari paragraf itu adalah conclusion sentence. Conclusion sentence itu yang mulai dari as a result ya. As a result of her hard work, Anna is one of the best students in the school. Oke, the best students in the school. Sama aja sebenarnya kalau kita mengatakan excellent student, siswa yang luar biasa, karena dia adalah the best students in the school. Oke, semoga ya penjelasan Ibu mengenai sebuah paragraf bisa kalian cerna. Di sini juga kalian bisa lihat satu paragraf ini terdiri dari 5 kalimat. Contohnya, kalimat pertama kan Anna is an excellent student. Kalimat kedua, she is intelligent. Kalimat ketiga, she is responsible. Kalimat keempat, Anna always does her homework and she is never late for school. Dan kalimat terakhir kelima, as a result of her hard work, Anna is one of the best students in the school. Okay, so far I hope that you understood. Semoga kalian paham ya. Oke, supaya menguji pemahaman kita, let's practice. Kita coba latihan ya. Oke, practice pertama. Silakan read the paragraph, choose the best topic sentence. Silakan kalian baca paragraf di sini, kemudian kalian tentukan kira-kira apa topik dari paragraf ini dengan memperhatikan kata kunci yang dilingkari merah. Karena itu adalah kata yang berisi tentang bagian deskripsi dari topik tadi ya. Oke, silakan di skip video ini supaya kalian bisa membaca dengan baik dan menyimaknya untuk menentukan best topiknya. Oke, lanjut ke video atau soal yang kedua. Soal yang kedua masih sama, menjawab topik sentence ya. Oke, yang dilingkari merah adalah kata kuncinya. Silakan kalian melihat kira-kira topik yang dibahas dalam ini yang dijelasin di lingkaran merah kalimat kedua dan ketiga itu kira-kira tentang apa. Itu adalah topiknya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nanti kalau belum selesai di skip aja atau di pause videonya. Oke, soal ketiga. Nah, di sini kita akan berlatih melihat detail sentencesnya. Read the paragraph dan choose the answer. Nah, which detail sentence does not belong in this paragraph? Silakan kalian lihat kira-kira mana kalimat yang tidak merupakan kalimat penjelasan untuk paragraf ini. Dimana kalian melihat bahwa topiknya apa dan kalimat detailnya seharusnya apa. Oke?
di skip. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Masih yang berikutnya adalah kita akan melatih menjawab mengenai conclusion sentence atau kalimat kesimpulan. Silahkan kalian pilih kira-kira, dengan melihat topik di atas, seperti yang Ibu sudah sampaikan tadi, conclusion itu adalah bagian yang mengingatkan ulang tentang topiknya, cuman dalam kalimat yang berbeda. Nah, itu di lingkaran merah itu adalah topiknya. Kira-kira mana kalimat yang sama maknanya di situ, cuman menekankan ulang. Oke, soal berikutnya masih sama. Kita membahas mengenai conclusion sentence. Silahkan dipilih kira-kira mana the best conclusion sentence untuk kalimat ini. Nah, ini sudah ditandai kata kuncinya ya. Oke, kalau sudah selesai, kalau belum selesai nanti di skip saja ya. Oke. Nah, kalian tadi udah belajar menentukan 3 bagian dari sebuah paragraf. Nah, sekarang dengan tadi sudah memahami bagian paragraf, sekarang coba kalian lihat kalimat-kalimat ini, kalimat 1 sampai 4. Silakan kalian rearrange these jumble sentences into good paragraph. Silakan kalian susun menjadi kelompok paragraf yang bagus. Mana kira-kira yang merupakan topiknya, mana yang merupakan detail sentence-nya, dan mana yang merupakan conclusion sentence-nya. Oke, begitupun dengan paragraf kedua ini. Sama ya, kalian tentukan kira-kira mana kalimat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai ke-6. Oke, dan yang terakhir ini adalah cukup melihat yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Oke, well done, you did it great. Kalian melakukannya dengan baik. Semoga video kali ini membantu anak didik sekalian untuk memahami mengenai descriptive text. Oke, see you on the next video. Penjelasan berikutnya terkait tugas prakteknya Ibu akan jelaskan di video selanjutnya. Bye bye.